bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, kita kembali menorehkan langkah penting dalam perjalanan sistem pembayaran nasional di mana semangat kemerdekaan diwujudkan melalui peluncuran perluasan kebijakan MDR KRIS 0% dan implementasi Kartu Kredit Indonesia. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti meluncurkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% alias gratis bagi semua merchant seusai upacara peringatan HUT ke-81 RI di kantor BI Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Bagaimana detail kebijakan tersebut dan apa pengaruhnya terhadap transaksi ekonomi sehari-hari? Kita bahas. BI memperluas kebijakan MDR KRIS 0% untuk transaksi maksimal Rp100.000 bagi seluruh kategori merchant atau pedagang. Sebelumnya pedagang kategori kecil, menengah, dan besar dikenakan MDR sebesar 0,7% untuk transaksi maksimal Rp100.000. Kebijakan MDR 0% juga kembali dilanjutkan bagi pedagang usaha mikro untuk transaksi hingga Rp500.000. Seluruh kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Destri menegaskan perluasan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi KRIS, memperluas digitalisasi pembayaran di berbagai segmen usaha, serta mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat. Sepanjang semester 1 2026, KRIS telah mencatatkan 12,55 miliar transaksi dengan nominal mencapai 1,12 kuadriliun rupiah atau tumbuh 93,92% secara tahunan. Capaian ini turut didukung oleh jumlah pengguna KRIS yang mencapai 65,77 juta dan menjangkau 44,86 juta merchant. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI Santoso Lim menambahkan, pangsa pasar sistem pembayaran Indonesia telah berubah sejak kehadiran KRIS pada 2019. Kini KRIS memiliki pangsa pasar mencapai 65%. Lantas bagaimana rekam jejak implementasi KRIS? Pada 1 Januari 2020, Bank Indonesia yang saat itu dipimpin Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkenalkan dan mulai mengimplementasikan sistem pembayaran melalui pemindaian kode unik Quick Response Indonesian Standard atau KRIS. Cukup dengan mengakses fitur pembayaran KRIS pada aplikasi layanan perbankan digital, lalu memindai kode QR dari merchant, pedagang, atau penjual pembayaran pun selesai. Penggunaan KRIS bisa dikatakan setingkat lebih praktis dibandingkan kartu debit. Dengan kartu debit, nasabah perlu mengambil kartu dari dompet, menggesekkan ke mesin, lalu memasukkan kode personal identification number atau PIN sebelum transaksi selesai. Sejak mulai beroperasi pada awal 2020 hingga triwulan ketiga 2023, total nilai transaksi KRIS mencapai 40,3 triliun rupiah dari lebih 400 juta transaksi. Jumlah pengguna KRIS di Indonesia mencapai 28,75 juta hingga Desember 2022. Jumlah tersebut bertambah 15,95 juta pengguna dibandingkan dengan 2021. Sahabat Kompas, kebijakan MDR KRIS 0% jadi salah satu upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Sekali lagi, apakah KRIS yang sempat membuat Amerika Serikat ketar-ketir ini dapat menjadi bukti kemandirian sistem pembayaran nasional kita?